Vonis 4 tahun bui untuk Habib Rizik menggelikan. Detik.com, Jumat, tanggal 25 Juni tahun 2021 pukul 11.49 waktu Indonesia Barat. Jakarta, Habib Rizik divonis 4 tahun penjara dalam kasus berita bohong mengakibatkan keonaran terkait hasil swab Habib Rizik di RSUI. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon menilai vonis tersebut tidak adil bila dibandingkan dengan vonis perkara pidana maupun korupsi lainnya yang divonis sama. Apa yang dikenakan pada Habib Rizik vonis 4 tahun ini sungguh menggelikan menurut saya ya. Karena jelas ada perasaan ketidakadilan di masyarakat dan ini berlebihan. Sangat berlebihan apa yang dituduhkan dan apa yang dijatuhkan hukuman kepada Habib Rizik hanya gara-gara kasus swab ini. Kata Fadly dikutip dari unggahan video YouTube pribadinya Fadly Zon Official. Jumat. Fadly Zon berharap Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nantinya dapat memberi keadilan terhadap Habib Rizik. Fadly Zon mengatakan apabila tidak mendapat keadilan di putusan PT DKI Jakarta, akan sulit bagi publik mempercayai hukum di Indonesia. Mudah-mudahan di Pengadilan Tinggi ketika Habib Rizik dibacakan juga dalam berita telah menyatakan banding bisa ada keadilan. Kalau tidak, saya kira ini akan sangat menciptakan suatu situasi dan kondisi ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum lagi. Hukum dianggap sudah menjadi subordinasi politik atau kepentingan politik sehingga hukum sesuai dengan selera penguasa. Siapa yang mau dihukum dan siapa yang tidak, ungkap Fadly Zon. Fadly Zon lalu membandingkan lamanya vonis kasus Habib Rizik dengan kasus pidana lainnya. Misalnya kasus korupsi yang juga divonis sama dengan Habib Rizik. Fadly Zon mengingatkan ancaman bahaya apabila ada yang mempermainkan hukum. Jadi kita melihat ada kegelisahan di tengah masyarakat sekarang ini. Hukum tidak menjadi suatu alat untuk mencari kebenaran dan keadilan, tapi untuk melegitimasi kebenaran atau keadilan bagi kekuasaan. Dan ini menurut saya sangat berbahaya karena kalau hukum ini tidak lagi dipercaya oleh masyarakat, tentu orang akan mencari jalannya sendiri-sendiri untuk mencari kebenaran dan keadilan, ucapnya. Anggota Komisi DPR RI fraksi Gerindra itu juga mengkritisi penggunaan pasal 14 ayat 1 UU RI nomor 1 tahun 1946. Menurut Fadly pasal tersebut dibuat pada tahun 1946 dan merupakan pasal warisan kolonial Belanda. Menurut Fadly Zon, pasal tersebut semestinya tak lagi digunakan karena dianggap berbeda konteks. Hukum yang ada ketika itu adalah hukum yang merupakan masih warisan kolonial dan juga tentu konteks ketika itu yang dimaksud dengan keonaran. Dengan berita bohong, saya kira sangat berbeda. Sangat berbeda jauh dengan konteks soal laporan kebohongan hasil swab dari RSUI atau pengumuman dari pemberitaan itu, ungkapnya. Fadly Zon mengatakan ada pejabat yang menyampaikan kondisinya ketika terpapar COVID-19. Ada juga yang tidak. Fadly Zon juga membandingkan adanya ketidakadilan atau inkonsistensi penerapan peraturan pelanggaran protokol kesehatan dan berita bohong dalam beberapa kasus. Ia mencontohkan ada beberapa pejabat yang dianggap dapat dipidana tetapi tidak dilakukan. Kita lihat juga permasalahan kerumunan. Prokes DCB. Kita juga melihat ada ketidakkonsistenan di dalam penerapan masalah protokol kesehatan. Masalah berita bohong ini DCB, katanya. Ada pejabat-pejabat yang bohong dan bahkan menimbulkan tidak hanya keonaran, tapi hancurnya saya kira situasi dan kondisi karena persoalan ini. Ingat dulu waktu itu ada yang mengatakan bahwa COVID-19 tidak akan masuk ke Indonesia. Tapi ternyata COVID-19 masuk ke Indonesia. Ada yang mengatakan COVID-19 dikasih nasi kucing tidak akan lagi kena COVID-19 DCB. Apakah ini bukan berita bohong yang juga menimbulkan keonaran?
bahkan membahayakan masyarakat Indonesia untuk seharusnya bisa mempersiapkan diri dengan imunitas dengan protokol kesehatan DCB. Belum lagi kebohongan-kebohongan lain yang menciptakan keonaran, masalah utang, masalah lain-lain. Habib Rizik divonis 4 tahun penjara karena dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS ini hingga menimbulkan keonaran. Hakim menilai perbuatan Habib Rizik meresahkan masyarakat. Habib Rizik dinyatakan bersalah melanggar pasal 14 ayat 1 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP.